Selamat sore teman-teman Bumi, kembali lagi dengan saya Tala, co-founder dari Bumi Playscape. Gimana nih kabarnya teman-teman Bumi? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan gerak anak selama karantina. Jadi dengan adanya karantina ini pastinya kegiatan anak terbatas kan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah yang biasanya mereka lari-larian, ataupun juga olahraga di luar rumah. Nah, kita akan membahas dengan Fembem Academy tentang kebutuhan gerak anak dan juga dampaknya, karena kebutuhan gerak anak ini tidak terpenuhi selama karantina. Oke, mari kita cari Fembem Academy-nya. Apakah sudah ada? Nah, udah ada nih, kita request ya. Kita akan kedatangan Coach Eki dan juga Coach Jess yang akan menjelaskan tentang kebutuhan gerak anak selama karantina. Teman-teman Bumi juga boleh kasih pertanyaan ya nanti di sini dan nanti akan dijawab oleh coachnya. Halo Coach. Halo Miss, aduh ini kita nggak tahu namanya. Keluar terus loh. Aduh, mungkin karena hujan ya Coach, jadi mungkin sinyalnya jadi jelek. Tapi kita harus ulang lagi nih karena ada beberapa teman-teman yang baru join juga sekarang. Jadi kita ulang dari awal lagi aja ya. Boleh. Semoga koneksinya sekarang lebih jelas dan penjelasannya juga jadi lebih kedengeran. Karena yang tadi sebelumnya juga videonya juga udah burem. Ini kita coba lagi. Yang ini sekarang videonya clear nih. Semoga tidak ada gangguan lagi. Oke, amin. Teman Bumi akan membahas tentang kebutuhan gerak anak selama karantina. Nah, kita kedatangan Coach Jess dan juga Coach Eki dari Halo sekali lagi, halo. Boleh perkenalan diri juga dulu Coach dan jelaskan sedikit tentang Fembem. Oke teman-teman Bumi, sore ini ketemu sama Coach Jess dan Coach Eki dari Fembem Academy. Oke, singkat aja mungkin untuk Fembem Academy sendiri, kita ini kebetulan merintis di penyediaan jasa di bidang sport anak-anak. Jadi kita sangat resah dengan banyaknya anak-anak yang saat ini kurang kegiatan yang membutuhkan gerak karena mereka jadi generasi gadget yang semua harus dengan gadget. Jadi di Fembem Academy ini kita pengen supaya anak-anak punya aktivitas di luar sekolah yang bergerak di bidang sport. Jadi otomatis anak tetap aktif, tetap sehat, dan yang pasti tetap fun seperti itu. Olahraganya sendiri bervariasi, mulai dari swimming, basketball, soccer, gimnastik, dan lain-lain juga. Dan golf juga ada, dan usianya pun itu sangat variasi, mulai dari bayi 6 bulan sampai anak usia 12 tahun. Seperti itu, Miss Tala. Iya, kita juga udah cukup familiar nih dengan Fembem Academy karena biasanya mengisi di Bumi Playscape. Biasanya di Bumi kan ada kelas gimnastik, ada kelas parkurnya, jadi anak-anak seneng banget tuh. Tapi ya karena kondisinya lagi begini, jadi main di Buminya kita tunda dulu ya. Fembem kan sekarang juga menyediakan program ke rumah-rumah ya. Iya, betul. Kita menyediakan program karena kita melihat bahwa saat ini rasanya belum terlalu aman untuk kita berada di satu ruangan yang banyak orang atau mungkin dengan orang lain. Jadi karena itu kita mencoba untuk anak tetap berkegiatan, itu bisa di rumah. Jadi kita bisa private di rumah atau juga ke gym yang ada di kantor kita juga. Kita punya ruang gym yang cukup lengkap dengan fasilitasnya seperti itu, dan jumlah anaknya juga terbatas dan jadi sangat eksklusif banget. Seperti itu misalnya. Iya. Nah, sekarang teman-teman Bumi ini mau bertanya nih, kenapa sih penting banget untuk orang tua mengasah motorik kasar anak? Oke. Jadi sebelum kita masuk kenapa begitu penting, menurut saya motorik kasar itu apa dulu? Gerakan besar yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan otot besar seperti lengan, kaki, badan, dan seterusnya. Jadi kenapa begitu penting? Karena di dalam situ juga, karena sepertinya ini saya bikin santai. Jadi seperti kayak contoh berjalan, berlari, melompat, itu semuanya termasuk motorik kasar. Di dalam motorik kasar juga itu ada namanya sistem keseimbangan. Nah, saya pikir kenapa begitu penting? Karena kalau misalnya motorik kasar itu nggak terlatih mulai sejak dini, mulai dari 6 bulan contohnya,
contoh berjalan merangkak, berlatih merangkak. Saya pikir akan ke depannya untuk masa yang panjang itu akan sangat-sangat berpengaruh. Kayak contoh, kalau contoh saya pribadi, dari pengalaman saya pernah melihat ada anak yang udah umur 1 tahun dia belum bisa berjalan, atau dia 2 tahun dia belum bisa, dia masih merangkak. Banyak hal yang terjadi. Jadi buat saya dan kami sebagai para coach juga sangat-sangat penting untuk melatih motorik kasar ini sejak awal. Paling seperti itu, Stella. Paling tambahannya gitu ya, memang kita tahu bahwa perkembangan motorik setiap anak itu kan berbeda, pastinya tidak bisa sama. Tapi ketika itu menjadi kurang stimulasi, nah otomatis itu akan pastinya berpengaruh, akan memperlambat untuk perkembangan itu sendiri. Seperti itu. Jadi stimulasi untuk mereka tetap mengaktifkan motorik kasar itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Oke. Dan dengan adanya corona ini ya, dengan adanya pandemi ini kan anak-anak terpaksa harus diam di rumah, tidak bisa sekolah, nggak bisa main di luar sama teman-temannya di luar, tetangga, atau misalnya olahraga, jalan-jalan di luar misalnya. Nah, dengan kegiatannya terbatas gini, bagaimana bisa dampaknya terhadap perkembangan mereka? Nah, dampaknya ini luas banget ya Coach Eki. Jadi kita yang paling kelihatan itu sebenarnya anak-anak yang mungkin sudah di usia sekolah. Karena kan di usia sekolah berarti mereka otomatis punya kegiatan di luar rumah yang sudah cukup banyak. Betul. Nah, ketika itu kita sekarang terjadi pandemi, anak-anak harus stay at home. Nah, itu pengaruhnya banyak. Pasti jujur aja, mungkin awal-awalnya itu orang tua masih bisa membuat anak itu tetap aktif kan di rumah, buat anak-anak tetap aktif di rumah. Tapi ketika udah masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, mulai deh orang tua kehabisan ide, atau mungkin juga udah mulai, aduh udah bingung nih anak mau diapain lagi gitu kan. Jadi, nah itu, yang seperti itu akhirnya mulai orang tua menyerah dan menyerahkan gadget kepada anak. Udah mulai terjadi gitu. Akhirnya ketika udah di bulan-bulan yang berikutnya. Karena udahlah, saya juga udah bingung sekolahnya. Jadi, nah ini yang sangat dikhawatirkan juga kan pasti sama orang tua. Nantinya gimana? Kita belum tahu nih akan berapa lama lagi kita harus menghadapi keadaan ini. Dan kalau misalnya kita tidak berusaha tetap semangat untuk anak kita, siapa yang bisa menghambat bisa membuat anak tetap aktif di rumah kalau bukan orang tua, seperti itu. Jadi yang lebih berpengaruh sih yang kita lihat mungkin lebih yang ke anak-anak sekolah. Kalau yang di bawahnya, karena dia udah terbiasa di rumah, jadi ya menurut kami pun setelah kami diskusi kayaknya nggak terlalu banyak berpengaruh, karena mereka memang masih di rumah, mereka selalu sama orang tuanya. Yang belum sekolah ya. Yang belum sekolah seperti itu. Oke, nah kebutuhan geraknya sendiri sebenarnya seberapa sering dan seberapa durasinya berapa lama tuh untuk anak-anak preschooler gitu misalnya? Seminggu, apakah harus selalu dilakukan setiap hari atau berapa kali seminggu dan durasinya berapa lama? Kalau untuk berapa kali dalam seminggu ya, kalau buat saya sebagai coach, saya mau anak latih saya mau latihnya setiap hari. Karena semakin mereka berlatih, semakin selalu melakukan rutinitas tersebut, pasti akan expert di bidang itu. Jadi kayak gitu. Jadi buat saya pribadi harusnya setiap hari, tapi tergantung anaknya, tergantung moodnya. Nah, jadi kalau mungkin untuk exercise, kita bicara exercise mungkin dalam seminggu mungkin saya yang normalnya paling dalam seminggu 3 hari dalam seminggu, paling itu udah batas normal lah. Untuk jenjang waktunya untuk toddler, untuk 1 tahun paling lama untuk exercise sendiri paling 45 menit itu udah pas lah. Karena kalau buat saya, kalau ngajar di bawah itu kayaknya kurang, kalau di atas itu kayaknya berkelebihan, karena mereka juga pasti cepat bosan. Nah, terus untuk yang di atasnya, paling mentok itu biasanya kalau kita ngajar itu biasanya 1 jam untuk belajarnya, entah sama coachnya, entah sama orang tuanya, gitu. Paling seperti itu sih. Oke. Nah, Coach, boleh nggak tolong dikasih lihat kepada teman-teman Bumi nih, contoh-contoh kegiatan apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Mungkin bisa demo sedikit. Oke. Kalau saya di dunia gimnastik ya. Dunia gimnastik itu yang pasti adalah mereka harus bisa
menggerakkan badannya kalau istilahnya seperti itu. Contoh kalau misalnya untuk latihannya di rumah, biasanya saya kasih PR kalau kita lagi online private gitu, biasanya saya suruh kayak kasih basic gerakan, contohnya seperti kita lakukan handstand itu sebenarnya agak-agak susah. Mungkin bisa sih Kak, bisa bantuin saya. Iya, boleh mungkin dikasih lihat. Maaf, jadi teman-teman Bumi ada bayangan. Jadi contohnya untuk exercise sendiri untuk di rumah kita bisa lakukan dengan basic skill. Contohnya kita melakukan jumping jack, bisa kita lakuin ini untuk yang kecil ya. Kita lakukan handstand juga seperti ini. Jadi kayak taruh tangannya di bawah, terus naikin kakinya di atas. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Paling seperti itu. Cuma butuh dinding ya? Cuma butuh dinding. Paling seperti itu. Nah, terus kalau exercise yang lain, contohnya apalagi banyak exercise-nya. Contohnya kita pakai box gitu. Biasanya kalau ada tangga space gitu, biasanya kalau aku latih biasanya untuk naik lompat naik ke tangganya. Nah itu jadi atau pakai kursi bisa, paling seperti itu. Jadi kalau handstand itu fungsinya buat apa? Jadi buat ketahanan bahunya. Kalau kita belajar gimnastik untuk handstand itu pertama harus ketahanan bahu. Terus kalau misalnya lompat di tangga atau di kursi itu buat latihan kakinya. Jadi intinya cuma cuma intinya bergerak. Paling seperti itu sih skala basic exercise-nya. Jadi mungkin kalau tambahan lagi, kalau misalnya itu spesifik gimnastik, kalau misalnya untuk exercise yang rutinnya sendiri, itu kan bagus banget supaya anak itu tetap stretching badannya kan. Nah, jadi itu bisa jadikan sebagai olahraga rutinnya anak. Gitu. Jadi kita juga nanti kan sebenarnya kan ada bedanya juga antara aktivitas gerak sama olahraga. Gitu. Karena olahraga itu adalah olahraga bagian dari aktivitas gerak, tapi itu yang lebih terstruktur. Nah, jadi kalau misalnya kita mungkin mau supaya anak kita tetap sehat setiap hari di rumah, mungkin bisa setiap hari boleh. Durasinya pun kalau mau dibikin setiap hari dipersingkat, misalnya 15 menit per hari. Tapi itu nanti ada strukturnya, ada warming up-nya. Warming up-nya simpel aja. Yang penting terpenuhi dari kepala sampai ujung kaki. Gitu. Pasti banyak contohnya untuk di YouTube pun, contohnya pasti udah banyak banget ya untuk stretching dari head to toe-nya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak sebenarnya kita lebih ke contoh-contohnya sendiri. Kita banyak banget upload di Fambam Academy di Instagram kita. Jadi gimana kita bisa bikin sport itu jadi permainan yang menarik buat anak-anak. Jadi tanpa mereka merasa bahwa oke, ini jamnya olahraga. Ya mungkin kalau anak-anak yang bukan tipikalnya aktif bergerak, mungkin dia akan merasa, oh no, ini olahraga gitu. Tapi ketika kita bilang, ayo kita main, padahal sebenarnya kita sedang exercise gitu. Nah itu akan sangat berpengaruh gitu loh, karena dari psikisnya. Nah, contohnya banyak banget di Fambam Academy dan pasti Bumi juga banyak ya. Oke, berarti bisa lihat di Instagramnya Fambam ya. Ada contoh-contohnya. Oke. Nah, kalau tanda-tandanya dari anak yang kelihatan yang kayaknya nih dia kekurangan kebutuhan geraknya nggak terpenuhi nih, itu tanda-tandanya apa aja, Coach? Yang pertama pasti kelihatan dari bentuk fisiknya. Dari yang kurus mungkin dia akan lebih bobotnya bertambah mungkin. Tapi dia pasif. Akhirnya pasif gitu. Akhirnya ya pasti lebih berat. Terus yang kedua adalah perubahan jam istirahat. Mungkin menurut kami ya, ini menurut kami, pandangan kami adalah yang kedua adalah jam istirahatnya mulai terganggu. Itu udah mulai kelihatan tuh kalau udah mulai malas gerak itu pasti jam tidurnya. Contohnya ini untuk yang preschool yang udah lebih besar. Jadi contohnya biasanya saya sering kedapatan anak-anak yang lebih besar itu mereka kadang tidurnya lebih pagi. Biasanya besoknya sekolah tidur jam 10, jadinya dia tidurnya bisa jam 11, jam 12, lebih malam. Terus yang ketiga adalah koordinasi motoriknya. Nanti kalau misalnya terlalu banyak diem, terlalu banyak nggak bergerak, otomatis larinya ke koordinasi motorik. Contoh simpel kayak contohnya ada anak yang udah malas gerak, contohnya dia jalannya kayak gimana misalnya, kayak contoh jalannya tuh udah mulai udah mulai nggak balance. Jadi itu yang saya bilang tadi akan lebih gampang jatuh. Jadi dan dia udah mulai fokusnya juga tidak baik kan, karena kebiasaan
hanya fokus di layar. Nah, ketika di gadget seperti itu, ketika dia melakukan aktivitas yang membutuhkan gerakan fisik dan motorik kasarnya dia, mungkin dia bisa menjadi kurang awas. Jadinya dia mungkin nggak ngelihat ada batu atau apa, itu gampang banget, jatuh oleh obstacle-obstacle yang kecil aja. Betul. Mungkin itu katanya simple banget, tapi sebenarnya nggak bagus untuk anak-anak. Betul. Oke, dan juga sebenarnya banyak juga disangkut pautkan dengan emosi ya. Kadang-kadang anak jadi lebih temperamental ya kalau kurang. Iya, betul. Benar-benar karena ya itu seperti anak-anak kan juga sama juga seperti orang dewasa, mereka butuh sesuatu untuk menyalurkan energinya mereka, emosinya. Iya kan? Ketika dia sibuk dengan gadgetnya, dengan gawainya, otomatis itu kan hanya orientasi satu arah aja kan, dia hanya menonton. Nah, itu dia yang membuat dia akhirnya tidak bisa melampiaskan energinya itu, padahal biasanya dengan olahraga, ya itu emosi-emosinya sebenarnya itu justru membuat happy kan. Olahraga itu sebenarnya aslinya bikin happy, apalagi kalau untuk olahraga anak-anak sebenarnya kan itu berpermainan, banyak penuh dengan permainan, itu akan membuat mereka lebih happy. Dan dengan mereka udah tersalurkan, makanya kayak tadi Coach Eki bilang, yang tadinya terganggu waktu istirahatnya, kalau energinya sudah tersalurkan, itu lebih gampang. Mereka energinya udah tersalur, berarti mereka saatnya rehat, istirahat. Jadi nggak terganggu lagi waktu istirahatnya, seperti itu. Oke. Baik, kalau dari coach sendiri ada tips-tips nggak nih untuk orang tua nih? Karena kita masih akan menjalani karantina untuk cukup lama kan. Untuk anak-anak ada tips apa yang bisa dikasih? Kalau dari saya, nanti mungkin Coach Eki juga punya saran, saya juga punya saran. Kalau saya sendiri mungkin tips buat ke orang tua lebih kepada konsistensi aja gitu. Jadi kita mungkin orang tua butuh membuat schedule. Jadi kita memang harus punya komitmen terhadap schedule. Nggak bisa yang kayak hanya timbul tenggelam. Oh, lagi orang tuanya lagi pengen olahraga anaknya, atau besoknya pengen anaknya belajar sensori atau segala macem. Karena kan ketika orang tua buka Instagram, itu sebenarnya kita dihujani oleh banyak banget ide kan dari berbagai penjuru. Nah, tapi terkadang orang tua jadi kurang fokus gitu. Maunya anak ini mau apa sih gitu, mau dibawa kemana, akhirnya nggak balance. Nah, mungkin sebagai orang tua, kita mungkin perlu waktu sendiri dulu, kita duduk, kita renungi dulu, kita maunya anak ini mungkin sehari-hari kegiatan seperti apa, supaya semuanya terpenuhi. Otomatis memang tidak gerak terus, tidak olahraga terus. Nah, orang tua harus punya schedule, dari mulai anak itu bangun, sampai anak itu tidur lagi. Nah, ketika membuat schedule, nah itu orang tua harus komit dan konsisten dengan schedule itu. Gitu. Jadi itu mungkin dari saya seperti itu, bagaimana kita bisa komit sama schedule yang memang kita buat, dan itu semua seimbang, mulai dari kebutuhan geraknya dia sampai kebutuhan secara emosinya dia, mungkin untuk kedekatan, untuk bonding antara anak dengan orang tua, sampai ke kebutuhan intelektualnya dia untuk menambah kecerdasannya dia, seperti itu. Kalau dari saya exercise yang maksudnya dari orang tua ke anak, contohnya anak ini suka apa sih contohnya? Kalau saya punya anak, saya pengen anak saya suka gimnastik, dia pasti suka gimnastik karena saya suka gimnastik atau parkour. Saya akan menuntun dia ke arah itu, karena yang kata Miss Jess bilang, olahraga itu dalam bentuk exercise apa tadi? Exercise dalam pokoknya kategori dalam exercise itu, pokoknya bergerak. Jadi yang saya harus tahu adalah kemauan anak ini apa. Kalau contohnya anak ini suka parkour, saya akan ajari dia, saya akan menyalurkan dia dalam apa yang dia suka. Karena kalau misalnya kita memaksakan, contohnya dia suka parkour dan kita memaksa untuk belajar basket, saya pikir nggak akan sinkron dan nggak akan bertahan lama. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu dulu ini anak sukanya apa nih. Contohnya dia suka basket, oke, kita main basket. Dan tanpa dia sadari, dia akan exercise. Dan mungkin untuk waktunya, ya kalau bisa gini, orang tua harus punya waktu yang tadi benar kata Miss Jessica, dia harus punya konsistensi, harus ada. Jadi setiap hari. Jadi harus tahu nih anak suka apa. Karena dia suka main basket, udah main basket. Nah, setelah itu besoknya harus lakuin lagi. Supaya apa? Anak-anak itu nggak manteng aja depan TV atau nggak di depan gadget. Karena itu ya seperti tadi kita bilang, itu motorik kasarnya nggak terbentuk. Jadi paling seperti itu. Jadi harus tahu dulu nih maunya apa. Nah, berarti untuk anak-anak yang lebih kecil lebih baik sebenarnya diekspos dulu ya dengan berbagai macam sports supaya ketahuan sukanya apa.
Betul, Betul banget. Dikenalkan semuanya sebanyak mungkin sampai nanti dia sendiri yang akan memilih dia lebih sukanya Aku suka minatnya main kemana. basket. Wah, udah. Nah, kebetulan karena Fembem banyak banget nih ragam sportsnya ya. Ada baseball, ada golf, ada apalagi coach? Renang. Ada gimnastik, Baseball, ada swimming, renang. ada bola, Iya. ada baseball. Berarti ini tepat banget nih untuk cobain kelas-kelasnya Fembem. Jadi sekarang kelasnya udah berjalan ya, coach? Ya, untuk saat ini kita berjalan, tapi hanya khusus untuk private class sementara. Oke. Private class bisa di rumah dan bisa ke gym kita. Jadi yang pasti tetap harus ada Dengan protokol kesehatan. Kita pas jalan sesuai itu. prosedur. Oke, Kayak gitu, berarti Pak. untuk teman-teman Bumi yang mungkin tertarik nih untuk private di rumah, bisa juga langsung hubungi Fembem Academy. Yes, betul. Terima kasih ya Coach Eki dan juga Sama-sama, Mita. Terima kita kasih bisa untuk cepat waktunya. ketemu lagi di Bumi. Amin. Amin. Keadaannya cepat membaik. Yes. Dan semuanya sehat selalu. Terima kasih juga Amin. teman-teman Bumi yang sudah menyaksikan ya. Mohon Ya, maaf lagi makasih. karena tadi kita sempat kendala teknis sampai 2 kali. Iya. Maaf. Oke, terima kasih ya. Salam buat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya.